percaya bahwa ketika kami berhimpun saat ini, Tuhan sendiri yang memanggil kami dari kegelapan masuk dalam terang Kristus untuk menerima anugerah. Itulah keselamatan dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus, menerima anugerah, kami dipanggil supaya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Karena itu kami akan membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 25 hingga 33. Pembacaan penyeragaman yang diambil dari Archipel. Majelis Sinode mengambil dari kopi ini secara sinodal menjadi pemberitaan dari Injil Lukas 4 ayat 25 sampai 33. Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca saja, dengar-dengar saja, tetapi kami boleh membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, kami cintai firman Tuhan, kami lakukan firman Tuhan. Amin. Bukalah Alkitab Injil Lukas pada pasal 4 ayat 25 hingga pada ayat 33. Baik, kalau kita sudah menemukannya, mari arahkanlah seluruh perhatian kita supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita dan kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Lukas 4 ayat 25 hingga 33 berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahbirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marah semua orang yang di rumah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, dan tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Sampai di situ karena bagian ini bacaan penjelasan. Bukan berarti sampai di situ pemahaman kita, tapi sebelum dan sesudah dari pasal ini harus kita pahami secara utuh. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya.
kehidupan kita sebagai warga gereja maupun pelayan-pelayan gereja, ketika kita hadir dalam kebersamaan, kita hidup dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan, persekutuan yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Saya percaya kita semua hadir di sini karena kita boleh menerima anugerah yang Ia sudah berikan dalam kehidupan kita. Dia sudah mengaruniai kita kekuatan, kesehatan, hikmah, iman, immunity. Dalam kesempatan yang baik ini, firman Tuhan menyapa kita. Bagian berikut ini di Injil Lukas pasal 4 kita jumpai. Ketika kita memperhatikan Injil Lukas, maka kita akan memperhatikan struktur dari Injil Lukas yang ada ini. Mari kita perhatikan bersama-sama bahwa memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka kita pasti akan menjumpai di dalamnya penginjil Lukas. Dia hendak menyampaikan keprihatinannya terhadap bagaimana sikap umat pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya pada waktu itu. Sehingga dari bagian firman Tuhan yang kita lihat ini, kita melihat ada bagian-bagian yang mencuat di dalamnya. Dari perikop Lukas pasal 4, maka kalau kita lihat di pasal 4 Injil Lukas, mulai kita lihat di situ bahwa Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika ia meninggalkan Yordan, dia pergi ke gurun, dia tinggal di sana selama 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Di sana dia dicobai oleh iblis. Ya. Ada 3 bentuk cobaan itu. Saya tidak uraikan ya. Kalau saya uraikan, nanti pasti akan jumpa dengan bentuk-bentuk bagaimana 3 cobaan yang ada itu. Atau mungkin saya sudah pernah uraikan itu di YouTube saya. Tapi saya mau mengajak kita melihat bahwa Lukas pasal 4, ketika kita perhatikan ayat 25 sampai 33, kita tidak lepas kaitannya memahami di ayat 16, kemudian bahkan sampai pada ayat-ayat 33 dan seterusnya. Ayat 16 bahkan sampai 19, ketika Yesus datang ke Nazaret. Nazaret itu adalah tempat Yesus dibesarkan. Yesus punya kebiasaan setiap hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat, dan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membaca Alkitab. Ya, ini dipakainya untuk membaca Alkitab, antara lain kitab Yesaya. Sehingga dalam kelanjutan dari perikop, kalau kita lihat di pasal 4, kalau tadi saya katakan sampai ayat 33 dan berikutnya, Yesus juga mengajar bagaimana dia mengajar dengan penuh kuasa ilahi. Yesus menyadari dalam kehidupan ini dia tidak dihargai di tempat asalnya. Ya, seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Tapi orang-orang yang di tempat asalnya itu menuntut supaya dia harus beginilah, harus begitulah. Tapi Yesus tidak mau diperintah dengan cara-cara secara manusiawi, sehingga terjadilah apa yang kita jumpai
dalam perikop yang kita baca tadi, bahwa sesungguhnya dari perikop yang ada di sini kita menjumpai latar belakang naskah. Latar belakang naskah dalam kisah yang ada ini adalah tentang kehadiran pelayanan Yesus yang ada di Nazaret. Ini kalau kita perhatikan juga ada dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Markus. Bagian penginjil Lukas dia angkat kutipan dari Perjanjian Lama, seperti kalau kita lihat itu di ayat 18 sampai 19. Kemudian ada kutipan yang ada penulis Injil Lukas, dia menyampaikan penekanan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah dalam Perjanjian Lama. Sebagai salah satu penggenapan janji Perjanjian Lama tentang kisah Yesus di Nazaret itu ditempatkan sesudah berakhirnya pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, itulah yang menjadi awal pelayanan Yesus. Jadi melalui Yesus suatu masa baru, era baru dalam kehidupan keagamaan yang terumat Allah itu dimulai. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, menurut pemberitaan yang ada ini, kalau kita lihat juga dalam kaitan dengan pasal-pasal yang ada dari sebelum yang ada ini, di situ juga kita jumpai bahwa Yesus telah mempersiapkan diri melalui satu praktek, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia dibawa ke atas gunung. Dia puasa di situ. Ya, saya tidak perlu jelaskan itu. Itu semua adalah dalam rangka satu persiapan ketika dia akan memulai pekerjaan penyelamatan dalam misinya. Karena itu dengan tidak ragu-ragu dia menyatakan bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Yesaya itu tergenapi dalam dirinya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Yesus adalah sentral, pusat seluruh sejarah keselamatan. Dengan kesaksian bagian Alkitab bahwa kalau kita perhatikan dalam nas kitab Yesaya, nanti buka Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2, itu tergenapi di dalam diri Yesus, tergenapi dalam diri Yesus. Maka kalau kita lihat dalam kaitan dengan perikop yang ada ini juga menjadi satu penyataan bahwa ada tindakan penyelamatan Allah terwujud melalui kehadiran pelayanan Yesus. Sehingga dalam sejarah penyelamatan Allah, Yesus dia tampil sebagai tokoh terbesar. Dia datang menggenapi janji Perjanjian Lama. Ini berarti bahwa apa yang diberitakan seperti yang saya katakan tadi dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2, keselamatan dialamatkan kepada mereka yang miskin, yang terbuang, yang sakit, yang tertindas, itu mendapat pemenuhan dalam diri Yesus sebagai utusan Allah yang menggenapi semua itu. Sehingga dengan mengutip, perhatikan itu ada cerita tentang apa tadi? Elia, dan juga cerita tentang Elisa. Ya. Ini ditegaskan bahwa Yesus datang, dia membawa kelepasan bagi mereka yang tentu mengalami bagaimana pergumulan dalam hidup ini, entah sakit penyakit, entah kemiskinan, yang terbuang, ya, yang tertindas, baik dari kalangan umat Israel maupun bangsa-bangsa lain.
yang hanya melihat keselamatan bagi orang-orang Yahudi saja. Itu pola pikir orang Yahudi. Jadi keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Padahal nyanda demikian. Tidak seperti itu. Makanya bahwa kaitan dengan ini kita lihat bukan hanya orang Yahudi yang menganggap diri setia beribadah kepada Allah itu menjadi alat keselamatan Allah, melainkan juga mereka yang berada di luar lingkungan Yahudi, termasuk orang. Syukur pada Tuhan dan alamat untuk bagaimana kita menjadi pembawa berita selamat, pembawa berita sukacita. Torah. Ada yang orang Lubu, ada orang Manado, ada orang Sanyin, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk Torah. Kita ada sehingga dalam kehidupan ini Yesus mau menyatakan ketegasan melalui narasi iman yang disampaikan oleh Lukas yang mau mengoreksi pandangan orang Kristen Yahudi yang terkadang memang terlalu mengandalkan bahwa hanya mereka itu yang layak. Itu juga di kalangan orang Kristen sampai sekarang ada yang seperti itu. Ya, apa gereja salah satu gereja mengatakan, oh dia itu paling benar, yang lain salah. Tidak begitu. Karena itu hidup di dalam anugerah keselamatan Allah, kita harus senantiasa melihat bahwa keselamatan itu sebagai anugerah Allah dan kita meresponsnya, menjawabnya dengan penuh ketulusan hati supaya kita mengikut Dia dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dimanapun dalam keadaan kehidupan kita beraktivitas, kalau kita terhimpun saat ini, kita perhatikan bahwa dalam bagian firman ini mau memberi perhatian terhadap mereka yang lemah, yaitu yang miskin, yang terbuang, yang sakit, yang tertindas, kemudian yang mengalami sangat tertekan. Dalam bagian firman ini kalau kita lihat secara utuh, orang Yahudi kan mau, kau harus ada di sini, bikin mujizat-mujizat. Yesus sudah bilang, bukan cuma untuk salah satu bangsa yang ada saja, tapi kepada semua. Sampai Yesus dia apa? Terus diupayakan supaya dia mau melakukan itu, tapi Yesus tidak mau dipaksakan. Yesus didorong mana? Ke tebing, dan Yesus santai saja. Karena dia itu adalah bangsa barat. Biar mana dorong, kita mau jatuh. Beda dengan orang kok. Biar mana didorong, lain kali sudah jatuh di tebing. Di tebing apa? Dosa. Yesus tidak berdosa. Nanti dia tidak mau melakukan apa yang mau diminta oleh manusia menurut kata hatinya sendiri. Nah, oleh karena itu di era disrupsi yang serba digital, saya ajak kita mari dalam hidup ini kita selalu menjadi pembawa berita salom, menjadi pembawa berita sukacita, membawa berita keselamatan yang Allah sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kita. Sehingga dimanapun kita pergi, kita selalu ada menyatakan terpujilah nama Tuhan, merespons anugerah Tuhan. Nah, yang hadir pada saat ini maupun yang mendengar YouTube saya saat ini ya, nah, ada begitu banyak yang peduli ya dengan bagaimana tugas panggilan pelayanan itu. Ketika nanti akan melaksanakan pemilihan majelis jemaat, BP, PPP, dan semua komponen yang ada dalamnya nanti, supaya dalam hidup ini
Pilihlah orang yang senantiasa bagaimana hidup melakukan yang terbaik untuk semua, bukan salah satu kelompok. Itulah dia akan melayani semuanya, tidak ada orang kaya, tidak ada orang kaya, itu salah itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, semua itu sama di hadapan Allah. Kita harus berikan pelayanan. Kaya, miskin, semua sama. Lihat mana kehidupan jemaat kita di sini. Yang kaya, ya pasti juga peduli dalam kehidupan ini. Apalagi saya hampir nyaris semua 5 tahun tidak menghitung waktu saja. Ya, sudah lama nanti SK dari sana bilang Maya dan Dias bantuan tubuh, Maya dan Dias, tapi tetap saya ingat. Oh, ini keluarga ini baik-baik sekali, selalu peduli, selalu beri kontribusinya, sumbangsinya, apa yang selalu bisa diberi. Ini keluarga ini kalau ngomongnya ngotot luar biasa. Saya tahu itu bagaimana, ya tak? Tapi semua yang kita lakukan adalah demi apa? Soli Deo Gloria, betul? Kemuliaan bagi Allah. Tuhan pasti menolong, memberkati seluruh jemaat Tuhan, ya, yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini maupun yang berlive di YouTube saya.